Baik, selamat bertemu kembali dalam pertemuan keempat mata kuliah Dasar Logika Matematika. Kita akan terus membahas lanjutan dari perkuliahan yang lalu tentang proposition and truth values. Di meeting sebelumnya, kita sudah membahas dua logical connectors AND dan OR yang sudah kita bahas beserta contoh-contohnya. Saat ini kita akan membahas pertemuan logical connector if then yang sering juga disebut atau dikenal dengan nama kondisional dengan simbol anak panah dan ditulis if P then Q atau jika P maka Q. Kita akan bahas terkait dengan nilai kebenaran, tabel kebenaran untuk kondisional if then. Lalu kita juga akan melihat bentuk alternatif atau dalam bahasa Inggris disebut alternative phrasings untuk if then, karena tidak semua kalimat atau logical arguments atau statements berbentuk if then. Ada bentuk-bentuk lain yang kita perlu tahu sehingga kita bisa memahami bentuk apa yang kita perlu perhatikan kalau kita buat analisis terhadap sebuah argumentasi. Lalu juga terkait dengan urutan proposisi dalam kondisional, tidak setrivial, tidak semudah untuk dua kasus sebelumnya untuk logical connector AND atau OR. Jadi kita lihat ada beberapa tambahan terkait dengan bentuk urutan proposisi dalam conditional if then. Jadi kita lihat conditional if then jika P maka Q. P disebut sebagai sebab dan Q sebagai akibat. Atau kita juga bisa sebut P adalah sebuah hipotesa, hipotesis, dan Q adalah sebuah kesimpulan. Atau juga kadang-kadang orang menyebutkan P sebagai antecedent dan P sebagai consequence. Jadi prinsipnya penulisan atau bentuk if then else, if then, maka if P then Q dinyatakan dalam P panah Q. Dibaca dalam bahasa Indonesia jika P maka Q. Atau kita juga bisa sebut P merupakan implikasi dari Q. Kita juga bisa melihat hubungan logical connectors ini, if then, sebagai hubungan sebab akibat. Jika sesuatu disebabkan oleh P, maka Q akan terjadi. Jadi itu yang biasa juga kita pahami dari sebuah statement if then. Beberapa contoh dalam tata bahasa, dalam kalimat, jika saya terpilih sebagai gubernur, if, maka upah minimum akan naik. Jika hujan deras, maka daerah perumahan akan banjir. Jika belajar dengan giat, maka kamu akan menilai yang baik. Dan masih banyak contoh yang lain terkait dengan penggunaan logical connectors if then untuk menghubungkan dua buah proposisi. Nah, kita lihat di sini, kita ingin membahas contoh pertama tadi, sebuah klaim yang kita ambil, jika if saya terpilih menjadi gubernur, maka upah minimum regional akan naik. Jadi ada hubungan sebab akibat yang ditanamkan di sana. Saya harus terpilih menjadi gubernur dulu, maka upah atau UMR akan naik. Kita akan coba lihat satu persatu. Ini adalah P, kalimat atau proposisi P, ini adalah proposisi Q. Jika saya terpilih menjadi gubernur, P adalah saya terpilih menjadi gubernur, Q, UMR akan naik. Jika saya terpilih menjadi gubernur dan upah regional UMR naik, maka klaim saya benar. Kenapa benar? Karena ini saya janjikan.
kalau saya terpilih menjadi gubernur, P benar, dan nilai Q juga benar, UMR akan naik, maka klaim saya dalam pernyataan if then ini dalam hubungan sebab akibat menjadi benar. Jadi klaim ini menjadi benar. Tapi bagaimana jika saya memiliki situasi seperti ini? Saya terpilih menjadi gubernur, pernyataan P adalah true, benar, tetapi UMR tidak naik. Jadi dalam tatanan sebab akibat ini, saya terpilih menjadi gubernur adalah sebuah pernyataan yang true, tetapi UMR tidak naik. Sehingga di sini klaimnya menjadi salah. Karena P benar, tapi Q tidak terwujud. Saya terpilih menjadi gubernur, tapi UMR tidak naik. Dalam bahasa politik mungkin ini janji kosong disebut ya. Jadi ini termasuk kategori di mana klaim tidak benar. Apa yang terjadi jika saya tidak terpilih menjadi gubernur, P salah, P false, namun UMR naik? Bagaimana klaim saya? Klaim saya adalah benar, karena syarat untuk menjadi untuk UMR naik adalah saya terpilih menjadi gubernur. Namun di sini faktanya saya toh tidak terpilih menjadi gubernur, tapi UMR tetap naik, sehingga klaim ini menjadi benar. Karena di saat kita bicara tentang klaim if then, ingat Q ini bisa kita pandang sebagai hubungan sebab akibat, atau juga bisa menjadi kesimpulan dari atau hasil akhir dari sebuah pernyataan. Di sini pernyataannya UMR tetap naik, jadi klaim saya adalah benar. Yang terakhir, saya tidak terpilih menjadi gubernur, P false, dan Q juga false, UMR tidak naik. Jadi saya tidak terpilih menjadi gubernur, dan UMR tidak naik. Dalam kasus ini, klaim juga benar. Karena supaya UMR naik, syaratnya saya minimal harus menjadi gubernur dulu. Sedangkan di sini, P, yaitu saya tidak terpilih menjadi gubernur, dan UMR juga tidak naik. Jadi tidak ada klaim yang salah dari sini, dan klaim ini tetap benar. Ini adalah 4 kemungkinan dari sebuah klaim bagaimana kita menganalisis nilai kebenaran dari logical connector if then, dari dua proposisi P dan Q. Nah, semua ini kita bisa tuangkan dalam sebuah tabel kebenaran. Tentunya melibatkan dua proposisi atau lebih, kita bicara tentang P dan Q, dan kita juga bisa memiliki lebih dari dua proposisi P, Q, dan R. Mengacu ke diskusi sebelumnya, kita melihat bahwa masing-masing P dan Q memiliki dua buah kemungkinan true atau false. Jadi total akan ada 4 kemungkinan di sini yang menghasilkan sebuah proposisi gabungan yang dihubungkan dengan konektor if then. Di sini diperhatikan jika P maka Q akan memiliki nilai yang salah, false, jika P true dan Q false. Artinya jika ini terjadi, maka kesimpulan yang ada jika P maka Q, nilai kebenarannya menjadi false. Seperti diskusi kita sebelumnya. Nah, sejauh ini kita sudah melihat bentuk standar dari if P dan Q. Tapi apakah ada bentuk-bentuk lain ya yang memiliki makna yang sama dengan bentuk standar? Nah, kita akan bahas beberapa bentuk alternatif dari bentuk standar if P dan Q. Jadi if P dan Q kita tahu adalah bentuk kondisional. Ada dua hal yang penting. Pertama adalah kalimat terkait dengan necessary atau perlu. Yang kedua ada kalimat atau kata sufficient atau cukup. Jadi dari dua kata ini kita dapat melakukan sebuah bentuk alternatif, beberapa bentuk alternatif dari kondisional if P dan Q. Yang pertama kita bisa lihat dari kata sufficient atau necessary adalah P is sufficient for Q. Artinya bentuk alternatif if P dan Q adalah P adalah
syarat yang cukup untuk terjadinya Q. Bentuk kedua adalah Q is necessary for P. Artinya apa? Q adalah sebuah kondisi yang perlu untuk terjadinya P. Bentuk lain juga kita pikirkan, kita bisa bahas adalah P will lead to Q, atau P akan membimbing atau mengarahkan ke kesimpulan Q. Q if P atau P implies Q. Yang terakhir, Q whenever P. Jadi Q terjadi kapanpun P terjadi. Jadi ini adalah 6 bentuk alternatif dari kondisional if P dan Q. Kita akan coba lihat 3 bentuk yang cukup menarik ini dalam beberapa contoh dalam slide berikut. Jika P is sufficient for Q, kita akan merubah bentuk baku if P dan Q menjadi P is sufficient for Q. Apa contohnya? Contoh pertama, kalau Anda di Bandung, maka Anda ada di Jawa Barat. If you are in Bandung, then you are in Jawa Barat. Karena Bandung terletak di Jawa Barat. Jadi kita melakukan rephrasing, memfrasa ulang dari bentuk standar ini. Kita tulis, being in Bandung, ada di Bandung, adalah cukup, sufficient to be in Jawa Barat. Ini masuk akal karena Bandung adalah bagian dari Jawa Barat. Ini yang dimaksud dengan bentuk alternatif dari if P dan Q. Yang kedua, Q is necessary for P. Q adalah harus untuk P. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. If you are breathing, if you are living, jika kamu hidup, maka kamu bernafas. Ini adalah bentuk baku. If P then Q. Sekarang kita menggunakan bentuk alternatif Q is necessary for P. Kita balik bentuknya, yang merah adalah living, yang biru adalah breathing. Jadi karena Q is necessary for P, kita tulis breathing is necessary for living. Ini juga bentuk alternatif dari frase if P dan Q. Yang ketiga, P will lead to Q. P akan membimbing atau menuntun ke kesimpulan Q. Contohnya apa? Ini adalah bentuk baku. If there is heavy rain, then my area will be flooding. Kalau ada hujan deras, maka daerah saya akan banjir. Jadi P adalah heavy rain, Q adalah flooding atau banjir. Jadi P akan mengakibatkan terjadinya banjir. Kita tulis heavy rain will lead to flooding. Ini adalah bentuk dari P will lead to Q sebagai bentuk alternatif if P dan Q. Nah, order dari proposisi juga menjadi penting. Dalam konteks konjungsi dan disjungsi and atau or, kita tidak mempermasalahkan urutan dan proposisi. P dan Q sama dengan Q dan P, atau P atau Q sama dengan Q atau P. Namun urutan dalam kondisional menjadi penting karena ini mensyaratkan sebuah hubungan sebab akibat. If P dan Q tidak sama dengan if Q dan P. Jadi urutan menjadi penting. Ada bentuk standar kondisional if P dan Q, if you're sleeping then you're breathing. Itu satu bentuk yang kita sudah ketahui. Tapi sekarang kalau kita balik, namanya menjadi berubah. Bukan kondisional, tapi converse. Yaitu if Q, then P. If you're breathing, then you're sleeping. Ada lagi namanya inverse. If not P, then not Q. If you're not sleeping, then you're not breathing. Ada lagi bentuk kontrapositif. If not Q, then not P. If you're not breathing, then you're not sleeping. Jadi ada tiga tambahan terkait dengan order atau urutan dan terkait dengan negasi dari proposisi yang kita bisa kombinasikan. Ada kondisional, ada converse, ada inverse, dan ada kontrapositif. Ini adalah tabel kebenaran dari 4
um, gabungan proposisi atau 4 kemungkinan proposisi terkait dengan if then, namun dengan urutan proposisi yang berbeda dan menggabungkan dengan negasi. Jadi ada kondisional, ada converse, ada inverse, dan ada kontrapositif. Jadi diperhatikan untuk kondisional dan kontrapositif memiliki nilai kebenaran yang sama, sedangkan untuk converse dan inverse juga memiliki tabel atau nilai kebenaran yang sama. Jadi terima kasih, kita stop di sini untuk bagian keempat kontrapositif untuk if then kondisional terkait dengan logical connectors. Kita akan lanjutkan dengan pertemuan berikutnya untuk materi selanjutnya. Terima kasih.